Selamat pagi. Ini ada komen dari Bimo. Pak Bimo, kenapa Pak Jes hanya menyarankan makan telur, daging, ikan, dan seafood? Saya gak pernah dengar menyarankan makan selain makan telur. Tambah sayur kek, atau buah kek, ya. Nggak penting masalahnya, Pak. Nggak penting, sayur sama buah itu tidak penting. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada nggak usah dicari, nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena ikan, telur, daging, seafood itu bisa dipecah untuk kebutuhan gula dalam tubuh. Jadi telur, daging, ikan, dan seafood pun bisa dipecah untuk kebutuhan serat dalam tubuh. Jadi kamu nggak butuh amat untuk itu. Karena yang terjadi adalah ketika protein ketemu dengan gula, kamu mengizinkan asam amino ketemu dengan gula, asam lemak ketemu sama gula, justru malah itu menyebabkan munculnya elemen baru dalam tubuh yang kemudian menjadi musuh imun. Sehingga membentuk autoimun, menjadi autoimun dalam tubuh. Nah, ada 5 kan kebutuhan tubuh itu. Mineral sama vitamin. Ini disebut sebagai mikronutrisi, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Ini adalah makronutrisi. Nah, keduanya ini kebutuhan tubuhmu. Mineral sama vitamin, makronutrisi, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Nah, dari 5 yang dibutuhkan tubuhmu, yang selalu kamu asupkan ke tubuhmu, melek moto, melek cangkem, melek moto, melek cangkem, itu cuman ini. Karbo, nasi, nih. Ya, jajanan ini, cemilan ini, cepuluh ini, gula ini, sayur buah ini. Jadi arahnya ke sini. Sementara ini kamu abaikan. Yang namanya asam amino, asam lemak, mineral sama vitamin kamu abaikan. Ini tidak bisa dipecah menjadi ini. Ini bisa dipecah menjadi ini di dalam tubuh. Hebatnya tubuh kita tuh seperti itu, gitu. Jadi itu sebabnya saya tidak pernah menyarankan makan buah sedikit, makan madu sedikit, makan sayur sedikit. Saya tidak pernah menyarankan itu. Kamu tidak disarankan aja kamu makan, ngapain saya sarankan? Justru malah saya sarankan yang tidak kamu pedulikan, yang kamu takut-takutkan. Apa itu? Telur, kamu takutin karena takut kolesterol. Ikan, kamu takutin karena takut kolesterol. Seafood, kamu takutin karena kamu takut kolesterol. Sedangkan tubuhmu makanannya kolesterol. Ini loh barusan saya pulang. Ya, barusan saya pulang, saya makan cumi. Cumi hitam, gede-gede cuminya. Ya, makan berdua sama istri. Sama makan ikan bakar. Nggak pakai nasi, nggak. Karena memang itu nggak penting. Ya, nggak pakai nasi, nggak pakai buah, nggak pakai minuman-minuman manis, nggak pakai sayur-sayuran, nggak. Kenapa? Ya karena telur, ikan, daging, seafood yang masuk ke dalam tubuh, ketika diolah oleh tubuh, maka dia bisa dipecah menjadi kebutuhan karbomu, kebutuhan kalorimu, kebutuhan energimu, gitu. Ya, pertanyaan yang paling gampang, kamu kalau makan buah, di mana buah diolah? Ayo, di mana buah diolah? Liver kan? Gulanya disebut gula fruktosa kan? Itu hasilnya kan? Gitu. Tujuannya apa? Liver membutuhkan fruktosa. Tujuannya untuk membantu liver menciptakan atau memproduksi kolesterol. Itu tujuannya. Kamu kalau makan sayur, dipakainya di mana? Sakrosanya itu, seratnya itu. Dipakainya di empedu. Tapi empedu, kamu malah menciptakan batu. Kenapa? Karena cairan empedu tidak bekerja hanya dengan serat. Tidak bekerja hanya dengan sayur. Empedu itu juga membutuhkan yang namanya lemak. Lebih baik empedu berhubungan dengan lemak. Lebih baik empedu berhubungan dengan telur. Lebih baik empedu berhubungan dengan ikan. Lebih baik empedu berhubungan dengan daging. Karena apa? Karena daging dan telur dan ikan yang diolah oleh tubuh kita dalam metaboliknya itu bisa dipecah menjadi serat dalam tubuhnya. Demikian juga dengan liver, gitu. Nah, liver kamu ditakut-takutin makan daging, kamu ditakut-takutin makan tepung, kan kamu
Di itu, hati-hati kolesterol, hati-hati kolesterol. Lu livermu itu menciptakan kolesterol, bos. Nah, kalau sekarang kolesterolnya kamu musuh-musuhin, lah terus kamu musuhin siapa? Ya, kamu sedang musuhin tubuhmu sendiri, memusuhin kolesterol. Kamu boleh cek ya omongan saya ini, kamu teliti sebanyak-banyaknya informasi. Jangan cuma dari satu sumber. Kamu teliti dari sebanyak-banyak informasi. Orang yang kolesterolnya diturun-turunin dengan meminum statin, kebanyakan lebih cepat mati ketimbang orang yang membiarkan kolesterolnya bertumbuh. Benar. Itu kamu bisa mendapatkan informasi input dari sekian banyak sumber itu. Jangan cuma satu sumber. Kalau satu sumber pasti kamu tersesat. Tapi kalau banyak sumber, kamu akan melihat perbandingannya. Itu perbandingannya 8:2 informasi yang kamu bisa dapetin. Gitu. Nah, saya sendiri nggak takut makan telur, ikan, daging, dan seafood. Bahkan sudah 6 tahun. Ini tahun ke-6. Yang jelas saya justru malah tambah lebih muda daripada teman-teman saya yang lain. Karena makanan saya daging, karena makanan saya telur, karena makanan saya ikan. Saya bisa lebih muda. Yang dulu ditakutkan saya ketergantungan dengan farmasi, OBAT, ternyata tahun 2022 saya bisa lepaskan. Yang saya divonis sama DKTR katanya seumur hidup saya tergantung sama OBAT. Sekarang sudah masuk tahun keempat, saya tidak tergantung dengan OBAT lagi. Kamu yang sudah pasang ring jantung, kamu tahu kan ada OBAT yang kamu harus makan seumur hidupmu, termasuk pengencer darah, termasuk kolesterol statin itu, termasuk dengan yang glipin-glipin itu, karena pasti ujungnya adalah berhubungan dengan pembengkakan di kaki, ya kebas-kebas, semutan-semutan, sehingga kamu minum obat itu paling tidak kamu minum 15, 18, 20 OBAT itu. Ya, dan sebagian OBAT itu tidak bisa dihentikan. Seumur hidup kamu akan di farmasi di situ. Nah, saya nggak mau melakukan itu, dan saya nggak mau itu terjadi sama saya. Makanya saya merombak cara berpikir, merombak keputusan, sehingga mulai 6 tahun yang lalu saya memutuskan untuk tidak mengkonsumsi yang berhubungan dengan nasi, tepung, gula, gorengan, jajanan, cemilan, cepulu, ceblas, sayur-sayuran, buah-buahan. Makan buah enggak, Pak? Makan kalau ada. Kemarin kita lagi ada di Magelang, ada saudara teman yang sakit, kita pergi besok, kita cari buah yang bagus-bagus, ketemu buah yang bagus-bagus, istri saya beli pir sama mangga, dimakan di jalan. Kalau ada dimakan, kalau enggak ada kami enggak nyari. Ya, enggak ada kami enggak nyari. Sayur makan enggak, Pak? Makan. Kemarin di Magelang juga setelah sekian lama kami enggak makan sayur-sayuran, kemarin di Magelang kami makan capcay. Makan. Tapi bukan itu tujuannya. Gitu. Karena yang saya cari di Magelang kemarin makan sate. Sate spesial. Sate apa, Pak? Nanti tak bisiin. Ya, itu yang betul seperti itu. Jadi, jangan pernah menginginkan saya akan berbicara khusus tentang sayur, akan berbicara khusus tentang buah. Tidak akan. Madu juga tidak akan. Ya, sebagian orang terpengaruh dengan agamanya sehingga madu itu bagus, minumannya ini ya, itu urusanmu itu, bukan urusan saya. Buat saya tidak penting. Karena apa? Karena dari telur, ikan, daging, dan seafood, ketika masuk ke dalam tubuhmu, apa yang kamu katakan madu bagus sudah ada di dalam telur, ikan, daging, dan seafood. Gitu. Saya makan madu enggak? Makan. Saya makan. Saya madu yang kadar airnya 17%, di bawah 17%. Jadi madu yang saya minum dimasukkan ke dalam freezer tidak beku. Jadi kalau kamu beli madu sembarangan ya masuk freezer pasti beku itu. Ya, mengkristal. Kalau madu yang saya minum itu masuk ke freezer tidak beku, bisa disendok, tetap bisa disendok, dimakan. Bahkan saya makan propolisnya, liurnya lebah saya makan. Royal jelly, susu lebah, kelenjar paringel yang ada di tengkuknya lebah, saya makan. Gitu. Nah, itu mahal-mahal ya. Kalau cuma madu yang kamu bilang itu kan di pasar kaki lima banyak itu. Di toko-toko itu banyak. Dan itu saya bilang bukan madu, tapi minuman yang berasa madu. Ya, kalau kamu minum itu ya pasti penyakitan ujungnya. Kenapa? Karena kelebihan gula. Karena yang kamu makan gula, ujung-ujungnya itu. Gitu, Jess. Ya. Gitu. Lebih bagus kamu kalau mau membebaskan dirimu dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan, penyakit,
Ajarlah dirimu untuk tidak sarapan dan tidak makan malam. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu terbaik. Ditambah minum